Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah wa qad fazal muttaqun. Allahumma ya Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah SWT yang telah melapangkan waktu bagi kita dan terutama melapangkan dada kita untuk beriktikaf di masjid menjelang Isya dan dalam majelis membaca hadis Jawahirul Bukhari ini. Mudah-mudahan rahmat dan keberkahan selalu dicurahkan kepada kita dan tercatat sebagai amal soleh bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yaitu hadis yang ke-471. 471. Halaman 186. 186. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini masih dari bab Al-Anbiya yang bernomor 3485 dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibnu Umar anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yajurru izarahu min al-khulaya khusifa bi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama sementara seorang laki-laki yajurru izarahu menyeret kain sarungnya minal khulaya dari orang-orang yang sombong atau menyombongkan diri. Khusifa bihi yang tertutup dengan dia, tenggelam dengan sarungnya itu. Fahuwa yatajaljalu dalam naskah di Sahih Bukhari-nya juga disebut yujaljilu. Jadi tanpa ada ta di situ. Jadi yujaljilu atau yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Maka dia akan terombang-ambing di bumi sampai hari kiamat. Itu hadis yang ke-471. Bab al-kizbi fin nasab war ru'yah. Bab al-kizbi fin nasab
warru'ya. Bab tentang kebohongan dalam hal nasab dan mimpi. Hadis ini uh, hadis yang ke 3509. Ini masuk ke bab manaqib, jadi sifat-sifat Rasulullah. Yaitu diriwayatkan dari Wa'ilah, dari Wa'ilah ibn al-Ashqa radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min a'zamil fira an yadda'i ar-rajulu ila ghairi abihi aw yuriya ainahu ma lam tara aw yaqula ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul. Dari Wa'ilah dan Ibnu Asqa radhiyallahu anhu beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara yang paling besar kebohongannya bahwa dia mengklaim atau menyatakan ayyadda'i ar-rajulu, bahasa seseorang mengklaim atau menyatakan ila ghairi abihi, yaitu dengan menisbatkan kepada selain bapaknya. Au yuriya ainahu ma lam tara, atau menyaksikan, memperlihatkan matanya sesuatu yang tidak dilihat. Au yaqula, atau mengatakan atas Rasulullah sallam ma lam yaqul, sesuatu yang tidak dikatakan oleh Rasulullah. Itu hadis yang ke 472. Lanjut kepada bab khatamun nabiyyin jala mukmilan lil bahar. Ya. Yaitu bab penutup para nabi yang datang menyempurnakan untuk kecemerlangan. Yaitu hadis yang di dalam Sahih Bukhari, hadis yang ke berapa? Ya, 3535. Sanadnya dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masali wa masalul anbiya'i karajulin bana daran fa akmalaha wa ahsanaha illa mawdi'a labinatin faja'ala an-nas yadkhulunaha wa yata'ajjabuna wa yaquluna laula mawdi'ul labinah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, perumpamaanku dan perumpamaan para nabi seperti seorang laki-laki yang membangun sebuah rumah, fa'akmalaha, lalu dia sempurnakan, selesaikan rumah itu, wa ahsanaha, dan dia membuatnya cantik, bagus, kecuali satu tempat, satu sudut dari rumah itu yang terbuat dari labinah. Labinah itu bata mentah. Ya. Bata tapi tidak dibakar.
Faja'alan nas yadkhuluna, maka mulailah manusia memasukinya. Wa yata'ajjabuna, dan mereka kagum dengan bagusnya rumah. Wa yaquluna laula maudi'ul labina, dan mereka mengatakan, ya benar, sambil berdecak-decak mungkin, kalau bukanlah kena sudut yang terdiri dari bata mentah ni, luar biasa di rumah. Ya. Nah, itu hadis yang ketiga atau 473. Apa makna dari hadis ini? Ya, hadis yang pertama itu adalah tentang pakaian. Jadi kalau orang yang sombong, menjulurkan sarungnya sampai terseret ke tanah, nah, karena sombong, maka dia akan tenggelam. Jadi tenggelamkan nanti, atau ditutup, yaitu fahuwa yatajaljalu, sehingga kain sarungnya menutup seluruh bagian bawahnya. Maka dia yujaljilu atau yatajaljalu, akan terombang-ambing di bumi ini sampai hari kiamat, terombang-ambing karena kesombongannya. Jadi ini adalah dulu itu pakaian itu memang status sosial di zaman Nabi. Kalau kita dulu ada juga pakaian itu status sosial. Suatu saat kain sarung itu kain pulikat. Kalau sudah kain sarungnya kain pulikat, itu berarti itu orang hebat. Kalau ibu-ibu itu kain barokat. Kalau sudah punya kebaya barokat, ya itu berderet pula emas pound sterlingnya di sini dibuat. Zaman dulu itu luar biasa. Zaman Nabi juga karena pakaian itu mahal. Mahal pakaian, enggak seperti sekarang. Kita dulu juga mengalami juga pakaian mahal itu. Ya. Kalau orang berpakaian belacu, celananya ikat dari terbuat kain belacu. Itu berarti orang biasa gitu. Nah, tapi kalau dia celananya kiper atau wol, itu tanda orang hebat. Zaman Rasulullah itu pakaian itu mahal. Kalau ada orang yang bajelo-jelo, bahasa Indonesia-nya apa? Hah? Nggak berjela-jela. Kalau bahasa kami itu berjelo-jelo pakaiannya sampai ke tanah. Nah. Itu berarti orang sombong sekali itu zaman itu. Karena pakaian itu mahal sekali. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka sunnah hukumnya meninggikan sedikit. Tapi jumhur ulama mengatakan sunnah. Nah, tapi ada sekelompok kawan-kawan kita sekarang itu katanya wajib. Meninggikan apa itu. Tapi ada juga yang boleh merendahkan sedikit pakaian itu di mata kaki, karena Abu Bakar menggunakan baju atau gamisnya atau sarungnya sampai mata kaki. Tidak dilarang oleh Rasulullah karena dia tidak lihat itu sebagai kesombongan. Jadi yang dilarang oleh Rasulullah itu kalau menyeret ke pakaiannya sampai ke bawah itu karena kesombongan, itu adalah haram.
Cuma kan sekarang mana enggak pula ada orang yang sampai menyeret pakaiannya di bawah. Kalau ada itu, karena pakaian sekarang ini tidak terlalu mahal. Jadi tidak terlalu menjadi simbol status. Yang menjadi simbol status pakaian itu sekarang harganya, bahannya. Ya. Kalau dia pakai baju yang harganya 5 juta, tahu orang itu, orang kagum orang. Nah, terutama kalau ibu-ibu ini tahu dia jenis kain yang mahal-mahal. Ya. Nah, kalau ada orang sombong yang seperti itu, maka yang sampai ditutup dan sarungnya itu sampai ke bawah, ya, maka dia akan hidupnya tidak tenang. Ya. Itu di footnote-nya disebut yasikhu ma'attirabin syadid. Dia akan terombang-ambing itu dengan goncangan yang sangat. Ya. Dia akan terdorong dari kesusahan kepada kesusahan lainnya sebagai hukuman baginya. Nah, jadi hidupnya tidak tenang. Itu apa yang tentang keseharian pakaian-pakaian kita. Bab yang berikutnya bab tentang kebohongan pada nasab dan mimpi. Rasulullah menjelaskan bahwa kebohongan al-firo itu jamak dari firyah. Jadi seperti iftira dari faro atau iftara itu kebohongan yang dibuat-buat. Jadi kebohongan yang amat besar yaitu pertama bahwa seseorang mengklaim yadda'iya mengklaim atau menyatakan nasabnya bukan kepada bapaknya. Artinya dia tidak mengakui ayahnya sendiri. Lalu mengambil orang lain sebagai nasabnya. Itu adalah a'zamul fira, kebohongan yang besar. Ya, kalau kebohongan yang amat besar itu tentu hukumannya besar juga. Au yuriya ainahu malam taro. Ini memperlihatkan matanya, artinya mengklaim sama dengan yadanya mengklaim matanya, melihat dengan matanya apa yang tidak dia lihat, yaitu dalam mimpi. Itu berbohong bahwa aku tadi malam bermimpi begini begitu, padahal dia tidak pernah bermimpi. Itu tidak boleh, sebab mimpi itu adalah sebahagian daripada ilham atau bahkan sebahagian daripada wahyu dari Allah SWT. Jadi tidak boleh berbohong dalam hal mimpi. Au yaqula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul, atau mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Rasulullah, itu mengatakan berbohong atas nama Rasulullah. Itu adalah kebohongan yang besar. Itu induknya kebohongan. Yang tiga itu. Maka mesti kita hindari. Ya. Kalau tidak mengakui lagi ayah kita sebagai keturunan kita, nasab kita, itu induknya kebohongan. Ya. Atau berbohong dalam masalah mimpi, mimpi yang penting tak bermimpi tapi dikatakan bermimpi yang itu. Terutama mengatakan aku bermimpi bertemu Rasulullah. Karena dia tidak bermimpi. Aku bertemu orang apa gitu. Ya, orang penting gitu. Padahal dia tidak bermimpi. Maka itu adalah termasuk induk kebohongan. Atau berbohong atas nama
Rasulullah SAW. Jadi jangan mudah mengatakan qala Rasulullah. Rasulullah berkata. Kalau tidak ada hadisnya, itu termasuk induk kebohongan. Yang ketiga, hadis yang ketiga, ini dalam bab manaqib, peran Rasulullah SAW diumpamakan oleh Rasulullah perumpamaan dengan para nabi yang lain, yaitu seperti seorang yang membangun sebuah rumah, bana dar, membangun sebuah rumah. Lalu rumahnya cantik, dibuat sempurna, cantik, tapi ada satu sudut dibuat dari bata mentah. Ya. Kalau di tempat kita ini, kalau di dulu rumah orang Arab itu kan dari bata itu disusun aja, tidak ada semen, tidak ada plaster. Ya, bata yang sudah dibakar itu. Itu tahan. Tapi kalau tidak dibakar dia, datang hujan, melorot dia. Jadi begitu cantiknya rumahnya, tapi ada satu sudut yang dibuat dari bata mentah, labinah. Ya. Maka orang-orang pajangan nas, orang-orang melihat karena kecantikannya masuk ke dalamnya untuk melihat. Wa yata'ajabuna, dan mereka kagum. Tapi menemukan sudut itu lah begini, kalau bukanlah karena sudut ini, rumah ini luar biasa. Maka itulah datang Rasulullah SAW untuk menyempurnakan rumah. Itu maksudnya, itu ujung syarah dari hadis ini yang dijelaskan. Maksud Rasulullah, peran beliau adalah menyempurnakan syariat para nabi itu. Yang dulu sudah turun sesuai dengan zamannya. Ya, tetapi ada yang belum sempurna. Maka Rasulullah datang untuk menyempurnakan rumah itu. Yaitu syariat yang diturunkan oleh Allah SWT itu di zaman Rasulullah disempurnakan. Maka sempurna pula lah rumah itu atau syariat. Jadi syariat Nabi Muhammad SAW itu adalah syariat yang terakhir yang sudah sempurna. Tidak ada lagi bata mentah. Sudah diperbaiki oleh Rasulullah SAW dan sudah disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Itulah peran dari penutup para nabi. Dan tentu saja kita masih lama hidup. Tentu saja yang sempurna itu adalah bangunannya, ya, sendi-sendinya, kaidah-kaidahnya, ya, yang sempurna, rangkanya. Tapi aksesorinya tentu bisa ditambah, dikurangi, dan seterusnya. Karena kecantikan bangunannya itu cantik bangunannya. Ya, ditambah lagi kalau aksesorinya cantik pula. Yaitu yang disebut al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ya. Jadi Islam itu sudah sempurna di bawah risalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya.
Menyewa ilah ini, ya yang kedua. Ya. Hmm? Wasilah ya. Wasilah. Ini tidak jelas. Wasilah ya. Dia hadis yang ke-3509. Ya. Sanadnya haddatsana Ali bin Iyas, haddatsana Haris, qala haddatsani Abdul Wahid bin Abdullah Al-Nasri, qala sami'tu Rasulullah sami'tu Wasilah ibn al-Asqa yaqulu qala Rasulullah sallallahu inna min a'zamil fira. Ya ini ya tercantum dalam Sahih Bukhari. Kenapa disebut jarang? Karena jarang baca. Kalau dia sudah ada para ustadz aja ini para jarang bacanya, jarang mengangkatnya. Wasilah ibnu Asqa itu seorang sahabat Nabi SAW, sahabat yang baik, dan dia banyak meriwayatkan hadis. Ya bukan terlalu banyak ya, sahabat yang kelompok 3 lah. Yang paling banyak kelompok 1 seperti Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, kelompok yang banyak. Kemudian sedang, kemudian yang kelompok 3 lah yang sedikit ya, meriwayatkan hadis. Jadi di sini ya karena ada kalau sekarang kan nasab Ba'alawi itu dipersoalkan orang. Kalau betul orang nasab Ba'alawi itu kebohongan, maka mereka sudah membawa ke induknya kebohongan. Ya. Jadi padahal Ba'alawi itu banyak melahirkan para ulama. Jadi persoalan. Maka itu hati-hati. Oh ya itu. Kalau bagi pengantin, dia bagi jumhur ulama, kalau itu tidak tujuan kesombongan, itu tidak masalah. Apalagi dalam acara yang seperti itu kan sekali itu aja, bukan pakaian sehari-hari. Ya, namanya Raja Sehari. Ya, kan diangkat juga. Nah, itu perempuan. Kalau perempuan kan tidak masalah. Kalau perempuan itu memang harus merendahkan pakaiannya. Ya, tapi jangan sampai berjelo-jelo lah. Laki-laki yang dianjurkan meninggikan sedikit di atas mata kaki. Sunnah. Ya, walaupun ada yang mengatakan mubah saja. Kalau yang tidak disertai kesombongan. Kalau disertai dengan kesombongan itu haram. Ya. Hadis tentang kesombongan tadi, Pak. Ya. Itu yang nasabnya selain bapaknya. Sementara ada di masyarakat kita bukan anak ini yang mengaku, jadi yang mengatakan anak disembunyikan nasabnya. Padahal di Islam itu tidak ada istilah adopsi, hanya anak angkat.
Ya. Tidak boleh. Diperintah oleh Allah ud'u li abai. Hah? Iya, sama. Panggil mereka sesuai dengan nasab abad. Ketika Rasulullah SAW Zaid bin Harisah mengangkat anak, ya, diangkat oleh anak oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh disebut Zaid bin Muhammad, tetap Zaid bin Harisah. Ya. Jadi kalau yang punya anak angkat, setelah anaknya dewasa, ya diberitahulah nasabnya, turunannya. Yep. Ya termasuk. Cuma kadang-kadang yang dijadikan apa itu adalah hadis-hadis yang menyebutkan hukumannya. Artinya nanti dia akan dihukum dengan neraka. Tapi meninggalkan al-khuyala. Di situ ada al-khuyala. Al-khuyala itu orang-orang yang menyombongkan diri. Ya. Dia orang-orang sombong. Ya kalau sekarang bagi ulama-ulama, sebagian ulama tidak lagi menjadi apa simbol kesombongan itu pakaiannya. Tak ada juga orang yang menarik pakaiannya. Ya, ya bagi sebagian saudara kita itu iyalah. Terutama ada mahasiswa kita yang ngaji di satu tempat, ya balik ke rumah, katanya wajib memendekkan celana, masuk neraka kalau dipanjangkan lebih dari mata kaki. Dipotongnya seluruh celana, masuk celana ayahnya, gunting. Banyak PNS yang jengkrang sekarang. Di polisi aja ada. Ya. Ya, kalau dengan tujuan itu boleh, tak masalah. Dan itu kejadian di zaman Rasulullah SAW. Ya. Dibiarkan oleh Nabi, tidak masalah. Jadi kuncinya itu ilatnya tadi. Jadi ada ya kawan-kawan yang khuyala itu tidak jadikan ilat bagi haramnya apa isbal ini. Padahal di situ jelas mengatakan al-khulaya, al-khuyala, al-khuyala dari al-khail, al-khail, al-khail itu orang sombong. Jamaknya khuyala. Ya. Jadi kalau isbal karena kesombongan itu yang haram.
Ha. Iya, kita sama. Ya, yang berumuran 70-an, 80-an itu mengalami masa muda apa itu celana YY itu. Nah, ini modelnya seperti itu. Nah, cuma kan etika berpakaian dalam Islam itu harus lapang. Jangan menunjukkan aurat. Ya, ya. Jadi itu yang diajarkan dulu. Yang sempit-sempit itu seperti kata orang kampung saya, serawa macam lomang. Ya. Artinya ketat sekali. Nah, itu banyak celana kawan yang digunting oleh guru. Dibelah. Jadi celana yang lapang. Tapi celana ini sebetulnya bukan budaya Arab. Jadi satu ketika orang bertanya bahwa orang Yahudi itu pakai celana. Nah, kata Rasulullah, pakai celana tapi pakai sarung. Berbedalah dengan orang Yahudi. Nah, gitu kata Rasulullah. Jadi kalau pakai celana, pakai sarung di luarnya. Untuk apa? Jangan terlalu nampak apanya bokongnya. Itu sunnahnya seperti itu. Tapi karena maka itu kalau di zaman itu wacana kaum muda kaum tua, kan kaum muda pakai pentalon. Pentalon itu serawa yang kita pakai sekarang tuh lah. Pakai dasi. Kaum tua menyalahkan mereka pakai sarung, pakai sorban. Ya. Nah, sekarang ini tidak ada lagi hal yang seperti itu. Yang penting menutup aurat. Menutup aurat sebaiknya jangan terlalu nampak aurat kita. Ya lapang lah gitu pakaiannya. Masih 2 menit. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Itu hadis-hadis yang dicantumkan dipilih dalam Jawahirul Bukhari ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Sahih. Mudah-mudahan kita mendapat pelajaran dari hadis-hadis ini dan berupaya untuk mematuhi perintah, menjauhi larangan beliau Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nanti mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.